di halaman di halaman 72 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, yang pertama itu ada tentang pengertian konstitusi. Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi itu, Mas? Mbak, apa? Konstitusi apa itu? Menetapkan suatu hukum. Terus apa lagi? Ya, ini ada di buku dijelaskan bahwa kata konstitusi diserap dari bahasa Inggris constitution yang aslinya bahasa Latin, constituere yang berarti menetapkan atau mendirikan. Nah, ini konstitusi merujuk pada hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, di sini dijelaskan ya dalam pasal 1 ayat 1 ayat 2 itu yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Nah, ini ada kedudukan konstitusi yang B. Itu ada konstitusi sebagai hukum dasar dan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Apa sih yang disebut dengan konstitusi sebagai hukum dasar, Mas Arif? Coba dibacakan, Mas Arif. Nah, oke. Yang kedua itu ya ada konstitusi sebagai hukum tertinggi, ada dalam tatanan hukum karena konstitusi paling tinggi kedudukannya dibanding aturan-aturan lainnya. Semua aturan atau hukum negara tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Berarti ini konstitusi udah diatur di hukum dasar dan tertinggi, tidak ada yang semena-mena ya ini ya. Oke, yang kedua itu tujuan konstitusi. Menurut Jimli As-Siddiqi 2010, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi tingkatannya. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi mewujudkan tujuan tertinggi yaitu yang pertama menghadirkan keadilan, yang kedua memberikan keadilan, yang ketiga seperti oke. Terus ini yang selanjutnya fungsi konstitusi. Yang pertama itu ada menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Yang kedua yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Nah, di sini ada yang pertama itu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, itu ada diatur pembagian kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara, pemegang masing-masing kekuasaan serta batas-batas kekuasaan dan hubungan antar lembaga negara. Yang kedua itu ada menjamin hak-hak warga negara. Itu ada yang dicantumkan berbagai ketentuan mengenai pengakuan dan jaminan hak-hak asasi warga negara. Jadi itu konstitusi yang berfungsi untuk menjamin hak warga negara. Oke, kita buka di halaman 76. Itu ada pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan digantikan oleh korupsi Jumbe Kai atau yang disebut dengan PPKI. Apa sih singkatan dari PPKI? Enggak? Oke. Nah, ini kita udah dibahas ya di bab 1. Itu ada pembentukan PPKI, keanggotaannya. Terus ada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Pembentukan
PPKI itu pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dokurisi Jumbek Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan yang PPKI. Yang kedua itu adalah anggota PPKI terdiri dari 21 orang. Ada 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, dan 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Oke, silakan kalian pelajari itu ya di halaman 76 sampai 79 yaitu silakan dipelajari. Ada yang perlu ditanyakan?